Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, pada pertemuan ini Ana menggantikan Ustadz Nugraha, beliau berhalangan. Maka kita lanjut lagi Sirah Nabawiyah yang akan kita bahas pada kesempatan ini insyaallah masalah Amul Wufud, tahun di mana suku-suku Arab yang ada di Jazirah itu mengutus delegasi. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW bukan hanya di tahun 9 ini yang akan kita bahas beliau menerima delegasi, tetapi selama risalah beliau itu menerima delegasi. Tapi di tahun 9 Hijriah ini disebut dengan Amul Wufud dikarenakan terus bersilih berganti yang namanya delegasi yang diutus oleh suku-suku yang ada di Jazirah. Ada banyak kalau kita mau bahas delegasi satu dengan yang lainnya itu lama. Jadi kita ambil aja di waktu yang singkat ini ada dua delegasi yang sangat fenomenal. Yang pertama adalah sedikit kita ulas kenapa delegasi ini diutus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang-orang di Jazirah itu sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menandatangani Hudaybiyah, sulh, itu mereka menahan diri. Menahan diri artinya kebiasaan mereka yang saling membalas perang suku, ada masalah sedikit diselesaikan dengan perang, itu mereka menahan diri. Masing-masing dari suku itu seperti memantau, melihat perkembangan. Menahan diri, tidak mau membalas, menuntut darah dari suku ini karena suku ini ada hubungannya sama Quraisy. Tidak mau menuntut balas ke suku ini karena suku ini ada kerjasama sama Nabi SAW. Jadi menahan diri. Nah, setelah Fathu Makkah, Nabi SAW Allah beri yang namanya An-Nasr. Terbukti kalau sudah pertolongan Allah itu datang, kamu akan melihat orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Setelah Fathu Makkah, barulah mereka terfikir, oh ini pastilah Muhammad yang akan jadi pemenang. Perseteruan Quraisy sama Muhammad ini sudah terlihat nyata, jelas Nabi Muhammad yang akan keluar sebagai pemenang. Ya, pemenang di sini lain-lain persepsinya. Pemenang di sini sebagian sudut pandang mereka menganggap kemenangan Nabi itu adalah raja, kerajaan, strategi dagang dan lain-lain. Maka masing-masing latar belakang dari suku-suku itu mengutus utusan delegasi. Yang kita akan bahas insya Allah delegasi dari Najran. Najran kalau secara geografis sekarang di era modern ini masuk ke wilayah Saudi Arabia, Najran, yang mana dahulu di zaman itu masih di daratan Yaman. Najran yang isinya adalah Nasrani datang kepada Nabi SAW. Mereka mengirim delegasi kurang lebih 60 orang. Setiba di Madinah, mereka tidak melihat apa-apa, artinya
nama Muhammad, nama besar Muhammad itu sudah mereka dengar. Jadi sampai ke Madinah bayangan mereka Muhammad itu berada di singgasana. Sehingga mereka mempersiapkan pakaian mereka yang mewah, pakaian kebesaran, pakaian keuskupan, belum lagi ditambah aksesoris kalung salib dari emas lagi. Bahkan ada permatanya mewah, pakai cincin, pakai gelang, pakai kalung, dengan pakaian keuskupannya datang kepada Nabi. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Semua menunjuk kepada Nabi. Nabi tidak terlihat beda di antara sahabat-sahabatnya, sama saja berpakaiannya. Nabi ketika melihat style mereka itu, Nabi terlihat dari wajah beliau itu tidak suka sama kemewahan itu. Dan ada yang paham gitu dari sahabatnya, ini wajah Nabi berubah nih, ini pasti ini urusannya pakaian mereka nih. Akhirnya disamperin sama beberapa sahabat, bilang mohon maaf ya, afwan, antum bisa ganti baju dulu nggak? Akhirnya kembali mereka ke tempat parkir kafilahnya, mereka ganti baju biasa, ya, menanggalkan aksesoris. Lalu akhirnya Nabi pun mau menerima kedatangan orang-orang Najran. Datang pada Nabi, ceritanya ingin berdialog. Kau mengaku bahwasanya kau adalah Rasul utusan Allah. Kau membawa agama yang namanya Islam. Kami terlebih dahulu sudah Islam sebelum kalian. Kata si ini perwakilan dari Najran ini. Nabi tanpa jeda langsung membantah omongan itu. Yamna'ukum minal islami thalath. Yang menghalangi kalian dari keislaman 3. Aklukumul khanazir, wa ibadatukumus salib, wa an tadda'u lirrahmani walada. Ini yang ketiga yang parah. Kalian, yang menghalangi kalian masuk Islam itu adalah 3. Kalian menghalalkan babi. Kedua, beribadah pada salib. Ketiga, menjadikan bagi Allah itu anak. Nah, ini yang paling parah. Langit itu hampir runtuh ketika orang bilang anak Allah. Faman mithlu Isa bin Maryam, kata si orang Najran ini, siapa terus yang seperti Isa bin Maryam? Membanggakan Isa. Artinya lahir dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Faman mithlu Isa. Nabi hanya tersenyum. Ayat itu turun tatkala itu. Inna mathala Isa kamathali Adama khalaqahu min tin, khalaqahu min turabin. Sungguh perumpamaan Isa itu sama seperti perumpamaan Adam, diciptakan dari tanah. Selesai. Perdebatan pun selesai. Artinya mereka tidak mampu melawan argumentasi itu, ya. Akhirnya kalau begitu seperti apa yang kau mau? Jadi ini tujuan utama datangnya. Seperti apa wahai Muhammad yang kau mau nanti kalau kamu sudah berkuasa? Apa yang hendak kau terapkan bagi kami? Ad'uka lil Islam. Lalu beliau membaca, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Wahai ahlul kitab, mari kita ke satu kalimat yang sama-sama kita sepakati, tidak beribadah pada selain Allah, tidak menyekutukannya. Nah, kalau kami menolak, maka bayar jizyah, lalu kembali hidup normal. Hak kalian, harta kalian, nyawa kalian di bawah tanggung jawab kami. Hanya pergi. Mereka pun pergi. Kemudian beberapa hari berikutnya, dan itu terus silih berganti yang namanya wufud, delegasi. Orang datang, ada yang datang ingin nanyakan bagaimana nasib kita nanti. Kami dari Bani Tamim.
Apa yang hendak kau terapkan nanti kalau kamu sudah jadi pemimpin di Jazirah Arab ini? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait. Sudah. Kalau kami tidak masuk ke agamamu wahai Muhammad, bayar jizyah per kepala per tahun. Sudah selesai. Damai, enggak ada perang. Jalan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita seperti itu begitu simpel, tinggal diterapkan. Nggak pakai ada kuliah khusus di bidang toleransi. Orang zaman sekarang mau ngajari kita toleransi. Kemudian kata Nabi SAW, wafd berikutnya adalah, delegasi berikutnya adalah yang paling fenomenal, adalah delegasinya dari Bani Bakr, diwakili oleh Dumam ibnu Sa'labah. Itu dikenal dengan delegasi Dumam ibnu Sa'labah. Dumam ini nama orang, dia adalah pemimpin kabilah. Dumam ibn Sa'labah datang kepada Nabi SAW setelah mendengar Nabi sudah hampir menguasai jazirah, sudah jelas, sudah Quraisy selesai. Siapa lagi musuhnya Nabi? Nggak ada, kecuali gajah-gajah yang dua itu, Persia sama Romawi, itu sudah yang tersisa. Adapun yang di jazirah ini, kabilah-kabilah yang kecil ini sudah tidak akan mampu lagi menghadapi Nabi yang kemarin habis naklukkan Mekah tanpa perlawanan. Dan gara-gara penaklukan Mekah, banyak yang masuk Islam karena kejadian Ashabul Fil itu belum lama. Masih 50 tahun yang lalu. Kejadian sebesar itu tidak akan bisa dilupakan begitu saja. Maka kenapa Abraha datang disikat sama Allah SWT, dihabisi. Terus Muhammad datang sama bala tentaranya 10.000, gak diapa-apain. Berarti dia benar Nabi. Ini, faktor ini banyak yang masuk Islam. Ribut sudah. Orang di pojok-pojok, di pasar-pasar, di lorong-lorong, di gang-gang, semua ngomongin Nabi Muhammad. Jadi buah bibir. Muhammad telah begini, Muhammad telah begini. Semakin banyak pengikutnya. Dan sepertinya dia pasti sudah, dia menguasai sudah. Kamu mau ikut mana? Kamu mau ikut koalisinya Quraisy apa koalisinya Muhammad apa gimana ya nanti. Nah ini kebingungan seperti ini terjawab dengan dikirimnya utusan satu-satu. Itu amul wufud. Nah, Dumam ibn Sa'labah datang sendiri. Yang lain kan biasa berkelompok ya datang. Dumam ibn Sa'labah datang sendiri, nggak pakai banyak bicara, ikat untanya, datang. Orang ini kan orang Badu, kasar. Dia kalau ngomong itu nggak pakai adab. Sudah karena memang karakternya seperti itu. Dia berangkat dari dunianya seperti itu. Ya, tidak ada pendidikan. Dia ikat untanya, datang begini tolah-toleh di Masjid Nabawi. Ayyukum ibnu Abdul Muttalib? Siapa ibnu Abdul Muttalib di antara kalian? Nabi benar-benar tidak bisa dibedakan. Dan mana Nabi, mana sahabat lain pakaiannya sama, duduk bareng di bawah sama. Nah, jadi ditunjukkan semua ke Nabi. Inilah ibnu Abdul Muttalib. Datang. Yang kurang lebih, Anda tidak bacakan ininya, artinya saja. Apakah benar engkau adalah Rasulullah? Allah yang menciptakan. Pertama, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Allah, kata Nabi. Yang menegakkan gunung-gunung ini Allah. Lalu yang mengganti siang, malam jadi siang, siapa? Allah, kata Nabi. Apakah benar Allah yang itu yang mengutus kamu? Itu bahasanya dia, nggak pakai bahasa kiasan, langsung to the point. Iya, Allah yang itu yang utusan. Kami menerima utusanmu datang ke kampung halaman kami. Dia bilang diutus oleh engkau. Dia mengajarkan kami untuk sholat, ya, untuk bersyahadat, bersaksi kepadamu dan sholat, puasa. Ya, dia bilang, apakah benar Allah yang menyuruh kamu seperti itu? Iya. Kami disuruh berpuasa. Apakah Allah yang suruh kamu seperti itu? Iya. Lalu
Zakat, kalau ada kelebihan harta kita disuruh zakat oleh utusanmu itu. Apakah benar Allah yang menyuruhmu seperti itu? Kata Nabi, iya. Lalu haji, pada saat musim haji sekali seumur hidup, ya, kita diwajibkan sebagai rukun. Apakah Allah yang menyuruhmu seperti itu, wahai Muhammad? Iya, benar. Allah yang menyuruh aku seperti itu. Kalau begitu, aku akan lakukan itu semua, tidak kurang dan tidak lebih. Lalu dia pergi. Begitu saja dia pergi. Kata Nabi, aflaha idza sadaq. Sungguh dia beruntung kalau dia benar-benar melakukan itu. Masuk surga begitu gampang, 5 waktu. Itu faedah yang kita dapat dari hadis itu, dan hadis Dumam ini banyak dijadikan hujjah oleh orang-orang ahli usul fikih. Jadi hadis Dumam ini benar-benar jadi dalil orang-orang ahli usul. Cukup 5 waktu cukup mengantarkan antum ke surga, tidak kurang dan tidak lebih, ya, pas bandrol sudah cukup menghantarkan kita ke surga. Anak kira cukup 2 wufud dulu yang anak anggap paling paling berharga. Insyaallah di pertemuan akan datang lagi anak lebih mempersiapkan lagi, karena sifatnya kali ini anak menggantikan Ustadz Nugraha, jadi anak belum tahu apa yang anak mau bahas. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Wa illa ana cukupkan, anak kembalikan ke MC. Barakallahu fikum jami'an, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda.